Awal mulanya VOC itu, lu pasti tahu lah ya, awal mulanya berdirinya VOC. Kenapa sih awal mulanya VOC itu bisa berdiri dan sampai sekarang tuh bisa booming lagi? 746 ALTXS. Jadi 74 LT sama Texas. 74 sama Texas. 7446 ALT sama Texas Texas. gabung ALT XS Itu Texas. gabung Bang. Pada saat 2009. Rumornya kan sekolah-sekolah itu musuhan juga, apalagi 74, 46 ya nggak sih? Betul. Terus Chelsea. Betul. Itu pada tahun 2009 sempat temenan yang VOC-nya doang atau memang sempat menyatu karena VOC? 64 slot dalam waktu 1 minggu. 64 tim berarti. 64 sekolah. 64 sekolah. Betul. Di Jakarta ya. Jabodetabek. Gokil banget Jabodetabek. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, ada yang dari Tangerang, itu datang Bang. Tinggalnya di Pondok Indah ya. Iya, Pondok Masih Indah. single? Alhamdulillah single tapi banyak yang bahagiain. Oke, tadi anak Mei ngelempar rumput futsal dalam sarkasmenya ya. Terus Ya udahlah, kayak anak-anak gua ngambil itu tas. nggak gini. Dia ngelempar itu kenapa dia ngelempar? Jadi kan awalnya lu kelas nih ya, teriak-teriakan gitu. Terus dia lebih milih ngelempar aja. Ya kan gue terbalik, gue kejar nih, Iya. kejar. Akhirnya dia lempar kayak westback gitu Bang. Westback set pas diambil sama anak-anak gua, Isinya rumput futsal. itu isinya rumput futsal kalau nggak salah tuh 4 atau 3 bag, 3 tas. Oke. Ya, kalau 3 Banyak banget. Iya makanya gue Lumayan bilang. lah. Pas waktu ketika gue ngumpul ke titik kumpul akhir di Taman Mabok di dekat Beer Garden Radal, itu kayak gue nggak ngeluarin HTM, tapi alhamdulillah makanan rata, atau kayak beberapa orang bisa makan, beberapa orang bisa Rumput futsal. merumput futsal. Hasil beta kan. Merumput futsal ya. Jadi Saat saudara lancar ya. lancar tuh pada saat yang part pertama. Hal pertama. Mm-mm. Oke, Teng. Dari tadi kan kita bahas VOC. Ya, Gue sekarang pengen nanya nih. Awal mulanya VOC itu, lu pasti tahu lah ya. Awal mulanya berdirinya VOC. awal. Kenapa sih awal mulanya VOC itu bisa berdiri dan sampai sekarang tuh bisa booming lagi, ya kan? Oke. Dulu gue jujur secara pribadi, gue waktu SMA, gue sempat denger dari mulai gue SMP kan gue di nongkrong di Mistik, di WT. Sempat ada beberapa alumni gue yang angkatan 2009-2010 pakai jaket VOC yang hitam, tau gak lu? That's right. I know. Yang baseball. Yes. Ada yang Texas, ada yang 74, kalau nggak salah ada yang Patra juga jaketnya tuh. Nah, gue bingung nih VOC itu apa sih? Coba mungkin lu bisa ngejelasin ke teman-teman. Ya. Filosofinya VOC itu apa dari awalnya berdirinya? Bang Yes, jadi gue mau mengklarifikasi nih ya, karena kan gue di sini bawa VOC dengan atas nama 74, tapi bahwasanya VOC itu dicetuskan bukan dengan nama artileri. Awalnya bukan artileri ya, Bukan VOC ya? Tapi dicetuskan sama sekolah yang namanya itu Patimura 82. Patra Yang Oke. pertama kali mencetuskan. Tapi dalam tanda kutip disebarluaskan, digembar-gemborkan, didirikan, dibangun sama 74 Artileri 2009. Pada saat itu mereka kayak menggembar-gemborkan VOC, kayak orang-orang yang nggak ada kelas, orang-orang yang di drop out daripada 74 itu langsung masuk ke dalam kategori VOC. Dengan visi misi yang sama kayak yang lo sebutin dari awal ya? Enggak, beda Bang. Karena Oh. waktu itu pada saat itu belum ada visi misi Bang. Karena pada saat itu pemikiran mereka hanya sekedar sebuah komunitas yang mengumpulkan orang-orang yang nggak naik kelas atau orang-orang yang di drop Yang out. benar-benar VOC, drop out, orang-orang bengal dikeluarin gitu ya? Oke, terus Nah, itu sampai ke tahun 2012. VOC itu? Betul. Sampai 2012, 2013, 14, 15 vakum. Kenapa? Karena nggak ada yang mau menggerakkan lagi. Gini, Teng. Waktu berdiri VOC yang kan digemborkan sama 74 nih. Awalnya 82, Patra, digemborkan sama 74, kesebar luas. Itu sekolah mana aja yang terlibat? Oke, mungkin yang terlibat pada saat itu bisa dibilang 74, 82 dulu, 82, 74, 46, Cendrawasih, Bakti Data. Bakti Data, Baghdad ya? Baghdad sempat juga masuk, tapi dalam kategori yang mereka hanya ikut-ikutan tapi tidak
apa sih kalau misalkan nggak ngurus-ngurusin gitu ya? menyatukan ya. Jadi kayak sebagian orang kayak misalkan udah terkenal nih orang yang nggak naik kelas disebutnya veter. Yeah. Nah mereka kayak bikin komunitas dalam satu sekolah yang sendiri gitu loh. Kayak belum sampai ke arah yang nongkrong bareng kayak gitu belum ke arah sana. Cuma pas di 2012 mati, 2016 pas angkatan gua mulai lagi mengaktifkan kembali kegiatan atau kayak membuat sebuah komunitas yang mati jadi hidup tapi dalam konteks yang berbeda. Siap, sepakat. Nah, karena gue ngerasa kayak kalau misalkan bisa dibilang VOC ini setiap sekolah ada. Setiap sekolah ada, pasti setiap sekolah kayak nggak ada yang dari kelas, ada yang di drop out. Nah, gue kayak berpikir bagaimana cara supaya gue bisa menyatukan mereka-mereka orang ini dalam satu wadah, Bang. Nah, yang tadi gue sebutkan kembali, gue bisa pas lagi gue waktu masih kelas 2 karena pas kelas 2 itu kebetulan gue di drop out dari 74. Jadi beneran VOC juga. Beneran VOC gue. Gini Teng, sebelum masuk situ, pada saat kebentuk VOC ya kan, tadi lu bilang Baghdad, CNC, segala macam ya, 82, 74, 46. Pada tahun 2009 kan Teng ya, itu berteman mereka apa gimana VOC-nya? Iya. Padahal kan rumornya kan sekolah-sekolah itu musuhan juga, apalagi 74, 46 ya nggak sih? Terus CNC. Itu pada tahun 2009 sempat temenan yang VOC-nya doang atau memang sempat menyatu karena VOC? Yang lo tahu aja. Nah, kan tadi Bang Gas juga bilang kan waktu pas Bang Gas masih SMP di WT, logistik, itu udah ada baseball. Siap, ya yang kan? warna hitam. Nah, yang belakangnya VOC. Nah, itu pertama jaket itu jaket legend banget baseball veteran. Itu bener-bener kayak beberapa sekolah mungkin ikut. Tapi di situ ada kayak clash atau kayak ada sedikit kurangnya masalah yang kebetulan juga tadi ku izin nih sama orang yang pada saat itu ada, tapi tidak berkenan diceritakan, Bang. Karena kalau misalkan gue ceritakan sensitif. Oke. Sangat benar-benar sensitif kalau misalkan gue ceritakan. Tapi ya mungkin gue bisa menjabarkan kalau bahwasanya dulu tuh VOC itu benar-benar yang paling dominan untuk mengatasnamakan VOC itu 746 ALTXS. Jadi 74 LT sama Texas. 74 sama Texas. 7446 ALT sama Texas. Gabung ALT XS. Itu Texas. Gabung, Bang. Pada saat 2009, tapi karena ada kekeosan dalam sebuah kayak mungkin gue nggak bisa berani cerita karena gue tidak dapat izin daripada beliau yang pada saat itu terjadi. Tadi barusan juga gue telepon kan sebelum gue podcast, gue telepon lu, Bang, gue cerita gini kira-kira berkenan nggak? Wah jangan, kalau misalnya lu ceritain nanti bukan gue doang yang komen, ntar orang-orang gue atau angkatan gue yang 2009 komen, ntar malah gue dicari-cari ya kan. Jadi ini menurut lu aja. Jadi kayak dalam pribadi gue sih gue nggak berani menceritakan karena gue nggak pengen nantinya ceritanya itu ada yang dilebih-lebihkan atau yang dikurang-kurangkan, ada yang dikurang-kurangkan. Makanya kayak kalau gue bilang pada saat masa itu VOC itu bener-bener yang namanya cuma hanya sekedar beberapa sekolahan doang yang bener-bener kayak mengatasnamakan VOC dengan sebab akibat kalau dia nggak naik kelas atau dikeluarin. Oke. Itu sampai tahun 2000 sampai 2012. 2012. Nah, sampai ke 13, 14, 15 itu agak vakum gitu. Kayak udah bener-bener kayak cuma setiap sekolahan aja kayak misalnya naik kelas veter, VOC sebutannya. Veter lagi gitu loh kayak. Sebutannya VOC gitu-gitu aja. Pas angkatan gua kelas 2 di tahun 2015 baru tuh gua mulai masuk kayak ke sekolahan dan yang anggota VOC ini juga pun tidak hanya sekedar cuma dia nggak naik kelas atau di drop out, tapi simpatisan atau kayak orang-orang yang menurut gue dia memiliki kelebihan dalam konteks yang SMA pada zamannya dia. Gue masuk dalam VOC, jadi kayak kepala-kepalanya aja bang. Kepala-kepalanya dia mau masuk atau kayak dia mau ikut serta dalam VOC, yuk mari kita gabungan gitu, bikin aliansi. Ini gue seneng banget gitu ya ngedenger omongan dan pendapat dari Oteng gitu. Kayak gimana? Jadi gini Oteng ya, pemikiran lu tuh bagus banget Teng. Jadi lu tuh mengajak orang-orang yang memang veteran, memang bandel nggak naik kelas, memang dia dikeluarin. Tapi orang-orang itu punya power untuk mengumpulkan rakyat-rakyatnya dalam sekolah itu. Betul. Dan itu poin penting lu buat ngajak orang itu untuk merangkul teman-temannya ngelakuin hal positif. Nah, itu gue sepakat banget mau gila. Tepuk tangan lagi nih. Gila. Thank you. Good. Jadi maksudnya nggak lu keren. Jadi orang-orang yang punya power di sekolah, mungkin tanda kutip dalam kekerasan, ya kan, powernya nih misalnya nih, dia mohon maaf sering ngajak tawuran, itu rutin. Dia mungkin salon, dijamu gitu. Tapi lu ajak gitu ya kan.
palanya lu ajak buat ngelakuin hal yang positif. Entah tadi event, organisasi, ngebuat komunitas. Iya, mungkin atau nanti ke depannya kan kita nggak tahu kalau misalkan kita punya jaringan atau link lebih daripada circle yang kita punya, karena kita punya wadah di VOC, jadi kenal kan, jadi kayak mungkin suatu saat nanti bakalan kepake lah, atau kayak misalkan ada teman-teman kita yang tadinya VOC dia bandel tapi dia tiba-tiba jadi tentara, tiba-tiba jadi polisi, jadi pengacara, itu kan kayak masih bisa ngebantu karena dulunya tuh kita pernah nongkrong bareng lah, bahasa kita kayak pernah membuat sebuah tongkrongan yang dimana kita mau merubah daripada mindset yang negatif ke kegiatan yang positif gitu loh. Jadi kayak hal poin utama daripada lu nongkrong di VOC itu benar-benar kayak lu bakal dapat jaringan lebih, link tuh pasti banget kepake sih bang menurut gue. Karena ada pepatah yang mengatakan semakin banyaknya lu silaturahmi ke banyak orang, semakin juga banyak rezeki yang bakal dapet. Sepakat banget lah. Gila. Top banget dah buat VOC. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Nih kayak VOC harus ditaruh di sini nih bang. Harus nih, tadi gue udah minta Uteng buat ngirim gue gambar VOC, ntar bakalan gue print, gue pajang. Thank you. Gede banget nih. Dengan segala hormat lah, terima kasih banget gue buat Bang Ges ya. Sukses terus juga buat Bang. Oke nih Uteng, tadi lu udah menjelaskan visi misi VOC, sejarahnya VOC walaupun secara singkat ya Teng ya. Gue berharap sih semoga nanti dari pencetus atau pendiri VOC bisa datang. Semoga Teng ya. Jadi dia bisa ngejelasin dengan lebih jelasnya lagi. Baik. Kan takutnya kalau kita ngejelasin takutnya ntar ada yang salah. Iya, atau bumbu-bumbunya banyak gitu lah ya. Benar. Nah Teng, gue pengen tanya, kegiatan VOC selama yang ya gue sebut pada masa-masa lu lah 2016 sampai 2021 ini, kegiatan apa aja sih yang udah lu lakuin? Kan lu bilang tadi lu menyatukan pala-palanya. Iya. Begitu udah nyatu tuh lu ngebuat apa? Ada gak sih sesuatu yang udah lu buat? Ada bang. Jadi kayak gue pengennya ke arah tadinya walaupun kita hanya sekedar komunitas, tapi gue pengen VOC ini yang pertama jadi brand dalam tanda kutip SMA nih. Jadi kayak setiap SMA itu kayak bikin baju, stiker atau atribut lainnya tentang SMA itu mereka bikin, atau kayak dalam suatu sekolah itu berkolaborasi sama gue buat bikin sebuah gimana cara supaya kita bisa bikin VOC itu jadi brand, atau jadi kayak yang benar-benar kayak baju, jaket, sweater, baseball apa segala macem, tapi menghasilkan gitu loh, ada positifnya gitu loh buat kayak pribadi ataupun kelompok. Dan kemudian yang kedua itu gue juga pengen bahwa VOC itu menjadi event organizer. Karena yang gue lakukan saat ini sama ada mentor lah, gue nyebutnya mentor nih Bang Jaka nih, dia sebagai koordinator lapangan. Bang Jack, thank you banget buat partisipasinya. Kita kemarin udah ngejalanin yang namanya cup apa nih? Futsal yang kemarin itu kemarin sempat gue datang ya. Nah, itu Veteran Only Community Cup Ultimate Stage itu baru futsal, dan next bakal banyak lagi kegiatan-kegiatan event organizer yang dimana kita mewadahi para pelajar khususnya atau ikatan alumni pelajar SMA se-Jakarta itu berpartisipasi dalam cup gue ini bang. Karena kalau misalkan gue bikin turnamen itu pasti banget gue bikin banyak banget slot buat mereka yang memiliki bakat lebih dalam suatu hal yang dimana itu masuk dalam kategori event yang gue adakan, itu bisa tersalurkan daripada mereka harus tawuran, harus ribut atau baku hantam atau kegiatan negatif yang lainnya. Itu bisa menjadi sebuah wadah lah. Siap. Pada saat cup yang pertama lo adakan tuh namanya cup apa tadi? Fokus Veteran Only Community Cup Ultimate Stage. Itu cup apaan? Futsal. Dan itu berjalan lancar? Lancar, alhamdulillah. Gue bikin 64 slot dalam waktu 1 minggu. 64 tim berarti? 64 sekolah. 64 sekolah? Itu 64. Di Jakarta ya? Jabodetabek. Gokil aja Jabodetabek. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, ada yang dari Tangerang. Itu datang bang ke waktu itu gue yang ada di Meruya, Jakbar. Itu bawa nama VOC ya? Bawa nama VOC. Gokil banget. Jadi gue pengen kayak bener-bener di veteran ini bener-bener kayak memberikan contoh baik atau kayak perubahan lah, daripada kayak yang masih harus kayak yang seperti tadi yang gue bilang bang, kayak tawuran untuk kayak kekerasan lah ya, memberikan kontribusi nama tapi dalam konteks negatif. Itu gue pengen berubahin lah. Makanya gue kayak ada di VOC itu sendiri, gue walaupun kita komunitas tapi gue punya visi misi bang. Siap. Visi misinya itu ada bang. Oke. Jadi kayak misalkan gue hanya sekedar komunitas, tapi gue juga punya visi misi loh.
gue punya visi misi bagaimana VOC ke depannya bang. Nih, gue sedikit jabarin ya. Siap. Biar teman-teman juga tahu dan tertarik buat ikut VOC. Baik, nih visi misi Veteran Only Community. Pertama, visinya itu mengubah mindset pemuda yang bermasalah menjadi pemuda yang kritis terhadap persoalan yang menyangkut masa depan. Intinya, gue ulangi lagi, tanda kutip. Mengubah mindset pemuda bermasalah menjadi pemuda yang kritis terhadap persoalan yang menyangkut masa depan. Itu visi VOC. Dan misinya itu atau kayak jalannya itu bagaimana caranya supaya kita menggoleskan visinya. Pertama, membangun kepribadian seorang pemuda untuk mengemban misi utama, yakni nakal dulu baru sukses. Seharusnya dia nggak harus nakal. Tapi karena kategori veteran itu orang-orang yang, jadi kayak bagaimana caranya mereka walaupun udah melakukan terlanjur nakal, terlanjur nyemplung, tapi dia harus sukses di masa depan. Yang kedua, mengantarkan pemuda agar siap menunaikan janjinya sebagai pemuda yang bermanfaat dalam kegiatan sosial untuk masyarakat atau untuk kebanyakan orang, kayak perorangan dan setiap sekolahan ya. Yang ketiga, membuat kelompok yang mayoritas pemuda, khususnya para pelajar, untuk aktif kegiatan sosial baik itu akademik maupun non-akademik. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengikis kebiasaan buruk yang biasa dilakukan agar tetap fokus untuk tujuan di masa depan. Itu yang keempat. Yang kelima, menjadi pemuda yang mampu berpikir sebelum melakukan tindakan dengan dorongan pengalamannya. Karena dalam VOC ini bang, kita punya kayak sebuah tagline ya. Tagline-nya itu, berpikir sebelum bertindak. Pengalaman mengajarkan kalian. Siap. Itu yang poin ke-5. Dan yang terakhir, mencetak pemuda yang siap hidup bahagia di masa depan dirinya dan masa depan kawan-kawannya. Jadi kayak gue di VOC ini bang nggak pengen kayak misalkan ada anggota atau teman yang pernah nongkrong bareng sama gue, dia sukses dalam kategori masa depannya, dia kayak udah bisa menghidupi keluarganya dia, berpenghasilan banyak, dia punya usaha, dia punya atau pangkat atau kayak kekuatan atau power, tapi hanya untuk individunya dia. Gue nggak pengen itu terjadi bang. Gue pengen kalau misalkan ada orang-orang yang benar-benar bisa berkontribusi atau memberikan saluran kepada orang-orang lain atau teman-temannya dia bisa membawa teman-temannya atau kayak bawahannya yang dimana kategorinya itu veteran only community, satu komunitas sama dia bisa menarik mereka orang yang kiranya itu membutuhkan mereka. Gitu loh. Jadi dalam veteran only community kayak nggak hanya sekedar cuma tongkrongan, nggak hanya sekedar cuma komunitas, tapi bagaimana caranya mereka bisa sukses bersama-sama di kemudian hari. Itu yang pengen gue bener-bener tangan lo guys. Thank you banget buat semuanya. Buat viewers juga gue minta doanya buat visi misi gue juga, tanggung jawab gue juga, dan mental gue juga buat bagaimana caranya buat VOC itu nggak mati gitu loh. Sepakat. Makanya gue bilang kayak gue memberikan pagar-pagar bang. Dari 2016 sampai 19 gue masukin pagar 1. Kalau yang 2009 itu gue sebutnya perintis. 2009 ya. 2009 sampai 2012. Perintis atau pendiri ya? Pendiri. Nah, gue pagar 1-nya sampai ke 2020 ke 2023 sekarang anak kelas 1 itu gue sebutnya pagar 2. Next bakal gue terus bikin VOC itu kayak pagar 3, 4, 5 sampai pagar 100 mungkin kayak bagaimana cara supaya kita bisa gitu. Karena gue mendapatkan inspirasi dari Sumpah Pemuda, bang. Pada saat tahun 1928, Indonesia itu benar-benar kayak namanya Jong Java, Jong Ambon, Jong Sunan, Desen, segala macam itu. Mereka bersatu memberikan sebuah kontribusi kepada negara. Dan kenapa kalau misalkan gue bisa mengumpulkan massa, khususnya di Jakarta, kenapa nggak gue lebarin lagi ke Sunda, Jawa, dan segala macam. Kita bikin Sumpah Pelajar. Setiap SMA kayak memberikan sebuah kontribusi kalau dia sebagai pemuda yang menjadi masa depan bangsa Indonesia harus benar-benar kayak berpikir bagaimana cara supaya bangsa Indonesia itu pertama nih di sila ketiga persatuan Indonesia. Karena kalau kita udah bersatu, orang-orang yang daripada luar-luar yang kategorinya musuh-musuh kita itu bakalan tahu bang kalau bahwasanya pemudanya aja kalau udah rusak masa depan Indonesia juga rusak. Tapi kalau pemudanya udah bersatu, berpikir positif, insya Allah bang, insya Allah masa depan Indonesia bakalan sukses. Amin.
Thank you banget buat Gila. gue udah diberikan panggung loh di sini, Bang Ges. Siap. Yang wah gila, narasumbernya itu benar-benar kayak masih di atas gue, jauh banget di atas gue, tapi alhamdulillah gue diberikan panggung di sini. Gue bisa menceritakan atau memberikan aspirasi baru buat konten-konten selanjutnya yang tidak hanya sekedar memberikan penjelasan atau kayak pengalaman di masa lalu, tapi dia juga bisa berpartisipasi bagaimana cara supaya nanti ke depannya itu mau diarahkan kemana. Siap. Paling gitu sih Bang. Oke. Thank you banget sih buat Bang Ges. Gua pribadi nih Teng ya, salut jujur sama kepribadian lu, visi misi lu, dan karakteristik lu ya. Maksudnya gimana ya? Gue pernah merasakan ada di zaman lu lah, dari zaman yang mulai pengen banget tawuran, pengen banget bandel, pengen banget dikenal orang, nyari nama segala macam ya. Tapi gue nggak pernah berada di posisi lu pada waktu zaman itu. Pada zaman itu, gue cuma merasakan pengen naik terus. Tapi gue salut sama lu. Lu pada zaman itu dari 2016-17, lu udah bisa ngerem itu. Dan lu berpikir buat ngerangkul orang, sama seperti visi misi lu tadi. Dan makanya itu salah satu apresiasi gue ketika kemarin VOC ngebuat cup. Gue datang. Itu gue tanpa diundang siapapun, gue cuma tahu dari Instagram, tahu dari sosial media. Gue benar-benar datang karena memang dari hati gue salut. Gue nyari ini siapa yang ngebawa ini. Ternyata Uteng ya, sama Jaka. Bang Jaka sih, jangan Santos. Makanya gue mikir, wah ini orang-orang gila, tapi sisi positifnya ternyata jauh lebih pada yang gue kira gitu loh. Yang tadinya gue kira mungkin, sempat gue berpikir VOC apa sih, kok ada lagi, apakah ribut doang. Jujur gue pribadi sempat mikir gitu, tapi ternyata pas gue datang, gila, salut gue. Ternyata lu bisa ngadain acara sebesar itu, dan panitianya pun sukarelawan dari VOC juga kan. That's right. Gila, berjalan lancar. Setelah itu lu ada acara Dugem. Apa Dugem itu apa? Diskusi umum generasi milenial. Diskusi umum generasi milenial dari VOC juga. Dan nextnya mau ada lagi yang tadi Cup Mobile Legends atau e-sport. Gila. Gue pribadi bener-bener kesentuh banget dari hati. Gue dukung banget lu Teng gitu. Mungkin gue cuma bisa ngedukung lu dari podcast gue ini. Makanya gue sengaja memberikan lu panggung buat lu bisa menyebarkan luaskan nih pesan-pesan lu, moral-moral lu ya kan. Siap. Ada lagi mungkin yang boleh sampein lu Teng? Ya paling gue buat gue coba pengen berikan salam-salam aja sih kepada pagar satunya yang pernah dulu nongkrong bareng dan nyari masa bareng sama gue. Itu buat pesan-pesan aja sih ya, buat yang pertama sahabat-sahabat gue di pagar satu, buat Spartaktis 32 itu Sinchan sama Lukman, terus buat Red Labels ada Mario sama Didai, buat Reduskra ada Santos sama Jawir, buat Neonzik ada Elang sama Korak, terus juga buat Insider ada Bara, buat Swabel juga ada Bapi, buat Rasta ada Jero sama Tapir, buat ya pokoknya teman-teman gue yang pagar satu, gue mohon banget jangan lupa kembali pulang lah bahasanya ya, karena gue ngerasa kayak di sini tuh gue bener-bener ngurusin veteran non community tuh kayak bisa dibilang gue sendiri, karena gue bikin pagar 1, pagar 2, dan gue sekarang menyebarkan sayap gue ke Tangerang Selatan. Dan gue berharap banget sih kalian buat jangan lupa lah arah jalan pulang kalian tetap sama slogan kita yang pertama, bahwasanya kita pengen meminimalisir tawuran pelajar di Jakarta. Terus juga jangan lupa lagi satu hal yang paling benar-benar harus kalian lakukan adalah kayak bagaimana caranya kalian mengomandoi junior-junior kalian di setiap sekolahan untuk tidak membuat sebuah aturan atau kayak masih menginginkan sekolah kalian ternama atau kayak dapat nama dari jalur tawuran, kekerasan, dan lain-lain. Gue berharap banget kerjasamanya buat kalian semua yang pernah berpartisipasi dengan Veteran Huni Community. Ayolah kita bareng, kita buat yang namanya kesatuan dan persatuan untuk masa depan Jakarta, khususnya kita sebagai pelopor di dalam konteks kategori SMA, bahwasanya kita lebih bisa untuk memberikan sebuah kegiatan positif daripada kegiatan yang negatif. Dan gue harap itu bisa terjadi, dan sampai ketemu kembali. Paling itu aja. Ini ngomong-ngomong, Oteng ngomong lancar banget, kenapa nih?
Mungkin dalam bidang komunikasi gue karena mungkin sering baca buku juga. Oh iya. Dari tadi awal sampai sekarang ngomongnya lancar banget Uteng, ini gak ada putus-putus, gak ada tersendat-sendat. Berarti emang itu tandanya lo ngomong dari hati, Bang. Iya sih. Sepakat gue, asli. Jangan panggil Bang dong. Uteng. Bronx. Iya. Ngomong Uteng, angkatan berapa Uteng? 2016. Gue 98, Ori. Ya kita beda 2 tahunan. 2 tahun. Ya kan, sama aja kayak kawan Teng ya. Iya. Uteng tinggalnya di Pondok Indah ya? Iya, Pondok Indah. Masih single? Alhamdulillah single, tapi banyak yang bahagiain. Jadi buat teman-teman yang pengen berteman sama Uteng, silakan langsung aja ya. Uteng masih single. Kalau gue udah ada. Satu aja, gue mau udah cukup banget. Semoga gue benar-benar mendoakan Bateng, dan insya Allah sebisa mungkin gue pasti bantu. Apakah ada broadcast, apakah ada link-link buat VOC, pasti bakalan gue kasih. Selagi itu positif, gue bakal dukung, gue janji. Jangan lupa buat viewersnya Bang Yes untuk follow Veteran Only Community. Itu wajib banget, karena di sana lo bisa menemukan link yang luas yang pertama, dan lo bisa menampilkan lah kalau misalkan kayak bakat-bakat yang terpendam lu, entah itu lu lihai dalam bidang apa, mungkin bisa gua salurkan atau gua adahkan. Ya mungkin lu bisa ketemu gua di sana. Siap. Oke, Uteng, ada lagi? Itu aja cukup ya? Mungkin itu ya cukup sih. Terima kasih buat panggungnya di sini. Gue bisa menceritakan aspirasi gua, memberikan pengalaman gua, dan memberikan hal-hal yang menurut gua berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Udahlah, kayak kita tutup buku aja untuk kegiatan-kegiatan yang kekerasan atau kegiatan yang mungkin negatif. Kita alihkan itu ke kegiatan positif dengan wadah Veteran Only Community ini, supaya kita bagaimana bisa mengamalkan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itu persatuan Indonesia. Itu khususnya. Terima kasih buat semuanya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng, selamat dulu kita, Teng.